semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini yang bertemakan prinsip dan teknik supervisi pendidikan. Jadi kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yang dimana saya sendiri sebagai explainer pertama, Trisna Wintawarubu, dan akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Fondoro Involcafideli dan Asnidar Zega. Jadi sebelumnya kami akan mengirim nantinya bersamaan dengan materi kami berupa PPT maupun makalah. Jadi di sini sebelum kita paham yang dimaksud dengan apa prinsip dari supervisi pendidikan, maka kita harus mengetahui pengertian dari supervisi pendidikan. Jadi kami telah mengutip dari Purwanto 2000, dia mengatakan bahwa supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Kemudian kami juga mengutip dari Sahertian, dia mengatakan bahwa supervisi ini terdiri dari tiga yang bersifat ilmiah. Yang pertama yaitu sistematis. Sistematis di sini dilakukan secara teratur. Ketika melakukan supervisi pendidikan, maka harus dilakukan secara sistematis, teratur, terstruktur, dan berencana dan secara kontinu atau berlanjut. Kemudian bersifat objek. Yang objek artinya pada data yang berdasarkan hasil observasi, hasil sesuai dengan situasi yang ada, bukan tafsiran atau rekayasa, tetapi sesuai dengan objek, sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan atau di lembaga kependidikan. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan hasil yang real, maka dibutuhkan alat atau instrumen yang mendukung untuk digunakan sebagai nanti pertimbangan atau feedback untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran, dikarenakan supervisi pendidikan ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan yaitu suatu aktivitas pembinaan kepada guru atau staf lainnya yang ada di lembaga kependidikan untuk membantu guru dan pegawai terhadap kegiatan yang bersifat edukatif untuk memperbaiki situasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, setelah kita mengetahui apa saja atau pengertian dari supervisi pendidikan, maka kita sekarang berlanjut kepada slide berikutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Jadi di sini prinsip supervisi pendidikan terbagi menjadi 4, yang dimana prinsip pertama yaitu bersifat ilmiah, dimana saya telah mengatakan bahwa dalam prinsip ilmiah ini memiliki ciri-ciri kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang didapatkan, berdasarkan dengan situasi, berdasarkan nyata. Kemudian untuk memperoleh data ini tentu didukung dengan adanya instrumen sebagai bukti, sebagai nanti menjadi hasil atau proses penilaian atau pertimbangan. Kemudian dalam setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa supervisi ini tidak dilakukan secara semena-mena atau kemauan dari pengawas atau yang melakukan atau mengadakan supervisi, tetapi ini sudah direncanakan terlebih dahulu apa yang mau dinilai, apa yang menjadi nantinya objek yang akan dituju. Kemudian prinsip demokratis. Di sini prinsip demokratis ini sebagai bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Jadi demokratis ini dalam supervisi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Jadi di sini tidak ada perbedaan untuk lembaga kependidikan, tidak terlalu bukan berarti karena
dia pemimpin, maka kebebasannya bisa kita bilang dibatasi. Tapi di sini kebebasan diberikan kepada guru, kebebasan untuk menyampaikan keluhan, kebebasan untuk menyampaikan pemikiran, opini, berkreasi dan sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga itu kerjasama untuk mengembangkan kerjasama di sini mengembangkan usaha bersama. Jadi di sini dengan adanya prinsip kerjasama maka diharapkan guru-guru untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi opini, apa yang menjadi pengalaman mereka selama membimbing atau membina siswa, sehingga dapat menjadi juga pengalaman atau sebagai masukan untuk para nantinya sebagai data supervisor yang akan melakukan supervisi pendidikan. Jadi dapat memberikan motivasi juga. Kemudian yang terakhir adalah prinsip konstruktif atau kreatif. Jadi dengan adanya supervisi pendidikan maka dapat memberikan guru termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas mereka. Jadi dengan adanya supervisi maka mereka juga dapat mengembangkan apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Jadi demikian saja dari penjelasan saya, maka akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dan sebelumnya, saya percaya bahwa saudara-saudari atau teman-teman kami telah mengerti apa yang dikemukakan atau yang dipaparkan oleh presenter pertama tadi sebelum saya. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan supervisi pendidikan. Nah, di sini teman-teman, tujuan supervisi pendidikan kami sudah mengutip dari dua para ahli, yang dimana itu menurut Piet A. Sartian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa menurut beliau Piet A. Sartian, dia menjelaskan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas dan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, di sini sudah jelas buat kita semua teman-teman bahwa yang diharapkan di sini menurut pendapat Piet A. Sartian bahwa di sini dituntut bahwa untuk tujuan supervisi pendidikan diharapkan bagaimana seorang tenaga pendidik dapat mengembangkan potensi yang dia miliki dan kemudian bagaimana juga usaha seorang pendidik untuk dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman seorang peserta didik. Kemudian dengan demikian dijelaskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi mengembangkan potensi kualitas guru. Nah, di sini teman-teman sangat jelas dikatakan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan bukan hanya semata untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di sini, tetapi melainkan yang diharapkan di sini adalah bagaimana juga seorang tenaga pendidik dapat mengembangkan kemampuan seorang peserta didik. Sedangkan menurut ahli yang Mei Pidarta tahun 2009 mengatakan bahwa tujuan supervisi pendidikan ada 4 bagian, yaitu salah satunya 1. Membuat menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Nah, di sini dijelaskan teman-teman bahwa membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan maupun kualitas.
seorang tenaga pendidik atau seorang guru mampu dan dapat mengekspor dan mampu juga memberikan pengaruh dampak positif pada peserta didik, sehingga pada saatnya nanti peserta didik tersebut pindah atau tamat dari suatu sekolah tersebut, dia memiliki daya saing yang tinggi, salah satunya dalam kuantitas dan kualitas. Jadi di sini dia telah mahir dan telah terlatih sebelumnya dari sekolah yang dia berasal. Nah, kemudian di sini poin kedua itu membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosial. Maksud dari poin kedua ini, teman-teman, membantu mengembangkan pribadi itu contohnya siswa tersebut atau peserta didik tersebut memiliki hobi, contohnya bermain sepak bola. Nah, seorang guru juga harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, sehingga potensi yang dia miliki tidak hanya semata ada dalam benaknya, tetapi dia bisa menguasai dan dia mampu untuk mengekspor atau mengembangkan bakat yang tersendiri yang dimiliki oleh peserta didik. Dan poin ketiga itu membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, poin ketiga ini teman-teman dijelaskan bahwa atau maksud dari poin ketiga ini, seorang peserta didik atau seorang tenaga pendidik atau guru mampu membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, yang diharapkan di sini adalah seorang peserta didik mampu mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kita telah tahu bahwasannya di sekolah-sekolah sekarang, teman-teman, ada yang dinamakan dengan lembaga kesiswaan yang dinaungi oleh PKS kesiswaan atau pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan, dan bawahan dari PKS kesiswaan itu ada suatu organisasi kesiswaan itu yang dikenal dengan OSIS. Nah, dari organisasi OSIS maka ada beberapa pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bahkan bendahara. Nah, fungsi dari tugas pengurus OSIS tersebut adalah tentu untuk memberikan dampak kepada seluruh siswa atau siswi yang berada di suatu lembaga sekolah tersebut, sehingga pengurus OSIS tersebut mampu memberikan dampak yang positif kepada seluruh elemen siswi yang berada dalam suatu lembaga sekolah tersebut. Salah satunya, pengurus OSIS harus dituntut dapat memberikan suatu anggaran atau programnya untuk diajukan kepada PKS kesiswaan. Nah, kemudian PKS kesiswaan menindaklanjuti program dari pengurus OSIS kepada kepala sekolah. Dengan telah adanya atau diasesikan kepala sekolah program dari OSIS, itulah salah satu wadah siswa untuk mengembangkan kepribadiannya tersebut. Misalnya, saya memiliki hobi untuk bermain bola, bermain musik, bahkan juga bermain voli atau apa bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, dengan adanya lembaga OSIS, siswa tersebut mampu mengekspor bakatnya melalui hobi atau potensi-potensi yang dimiliki dirinya tersebut. Nah, yang diharapkan dalam pengurus OSIS dalam hal ini adalah dia mampu memberikan terobosan-terobosan baru yang berdampak buat seluruh siswa yang berada di lembaga pendidikan tersebut. Nah, poin keempat itu yaitu ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Nah, di sini teman-teman, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang bergantung atau yang masih bersangkut yang berhubungan dengan pengurus OSIS. Karena poin 4 ini dituntut ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Di sini teman-teman, seorang tenaga pendidik atau peserta didik mampu beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan masyarakat maupun dengan komite sekolah. Nah, di sini teman-teman, itulah tujuan dari supervisi pendidikan. Dari beberapa pendapat para ahli, baik dari pendapat
Paid H. Sahertian dan maupun dari pendapat PDF May 2009, dapat kita tarik satu kesimpulan, yaitu bahwasannya tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi secara maksimal. Nah, di sini teman-teman kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa supervisi pendidikan ini adalah kita dapat mengartikannya sebagai bagaimana usaha dan bagaimana kemampuan seorang tenaga pendidik mampu mentransfer kemampuannya kepada peserta didik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian keempat adalah fungsi supervisi pendidikan. Tadi teman-teman barusan kita bahas tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Dan sekarang kita masuk pada fungsi supervisi pendidikan. Sebelumnya, tujuan dan fungsi itu sangat jauh erat, sangat jauh makna dan arti tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Karena tujuan adalah dapat kita katakan suatu target, sedangkan fungsi adalah kita dapat mengatakannya sebagai kegunaan. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi supervisi pendidikan. Dilihat dari fungsi utama supervisi pendidikan, ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif, maka kemampuan guru-guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ame Tembung terdiri dari perbaikan fungsi dan pembinaan. Nah teman-teman, fungsi supervisi pendidikan ini ada terbagi dua, yaitu perbaikan fungsi dan pembinaan. Nah, yang dimaksud dengan perbaikan fungsi adalah suatu usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Nah, teman-teman di sini dikatakan bahwa perbaikan fungsi adalah suatu hal atau usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun tim untuk mampu melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pembinaan adalah fungsi pembinaan adalah merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, mengajar, workshop, seminar, observation, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Nah, di sini telah jelas dikatakan bahwa dicantumkan di sini teman-teman bahwa fungsi dari pembinaan adalah untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, di mana saya rasa di sini tidak lazim buat kita semua bahwa yang setiap individu memiliki suatu tantangan atau masalah yang dihadapinya dalam suatu pekerjaannya. Contohnya sebagai tenaga peserta, sebagai tenaga pendidik, dia memiliki kesulitan atau masalah dalam membimbing atau mengarahkan bahkan mendidik suatu peserta didik. Nah, itu adalah bukan hal yang baru buat seorang tenaga pendidik, karena kita tahu bahwa dalam suatu kelas contohnya terdiri dari 30 siswa, 30 peserta didik. Otomatis dalam suatu kelas tersebut ada 30 macam karakter siswa. Jadi bagaimana seorang tenaga pendidik mampu memposisikan dirinya untuk menghadapi siswa tersebut, atau bagaimana seorang tenaga pendidik mampu beradaptasi dengan 30 karakter siswa tersebut. Nah, dengan adanya 30 karakter siswa tersebut, otomatis ada berbagai tantangan atau permasalahan. Itulah fungsi dari pembinaan. Jikalau ada suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan, maka kita bisa konsultasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dan
teman-teman guru yang lain. Baik teman-teman, demikian saja presentasi dari saya, baik tentang tujuan supervisi pendidikan dan tentang fungsi supervisi pendidikan. Demikian dari teman-teman dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan presentasi kami. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teknik-teknik supervisi. Nah, untuk mempermudah kepala sekolah ataupun supervisor dalam menjalankan tugas untuk menilai para guru ataupun kepala sekolah juga, maka ada beberapa teknik-teknik yang harus dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri ataupun supervisor yang akan ditugaskan untuk melakukan tugasnya di sebuah sekolah. Secara garis besar, teknik-teknik supervisi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teknik perseorangan dan yang kedua adalah teknik kelompok. Nah, teknik perseorangan adalah teknik yang dilakukan oleh atau secara pribadi ataupun secara perseorangan kepada seorang guru yang masuk di dalam suatu kelas. Nah, teknik perseorangan ini bertujuan untuk menemukan ataupun mendapatkan beberapa kelemahan dan juga kelebihan yang dimana kelemahan tersebut di dalam proses pembelajaran ke depannya akan diberikan solusi untuk pembelajaran lebih baik selanjutnya, dan sedangkan kelebihan-kelebihan yang didapatkan di dalam kelas tersebut, maka seorang supervisor juga memberikan satu pedoman bahwa itu akan terus dilanjutkan bahkan menjadi bahan acuan kepada guru-guru yang lain. Nah, supervisi perseorangan sendiri terdapat beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama adalah kunjungan kelas, kedua yaitu observasi kelas, yang ketiga adalah pertemuan individual, dan selanjutnya kunjungan antar kelas, dan yang terakhir adalah menilai diri sendiri. Adapun beberapa jenis-jenis supervisi perseorangan yang sering dilakukan oleh kepala sekolah ataupun seorang supervisor, yaitu kunjungan kelas atau observasi kelas. Nah, biasanya kunjungan kelas ini dilakukan oleh seorang kepala sekolah di suatu kelas yang dimana guru tersebut sedang mengajar, ya. Dan ada sebenarnya beberapa cara dalam melaksanakan kunjungan kelas. Tidak serta-merta kepala sekolah selalu melakukan yang namanya kunjungan kelas kepada seorang guru tertentu ataupun kepada semua guru, tidak serta-merta. Tapi ada beberapa cara dalam melaksanakan kunjungan kelas ini. Yang pertama adalah kunjungan kelas ini bisa adanya pemberitahuan dan bisa juga tidak. Kenapa hal ini dilakukan? Itu tergantung pada masalah yang terjadi di suatu sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa cara lagi yang selanjutnya adalah atas permintaan instruktur yang bersangkutan. Artinya ini pada dasarnya atau sebelumnya pasti akan dikonfirmasi oleh kepala sekolah kepada guru yang akan dinilai tersebut. Selanjutnya yaitu adanya instrumen atau catatan-catatan mengenai hasil yang akan ingin cari tahu, ya. Jadi di supervisi ini juga, dalam pelaksanaan supervisi tidak serta-merta kepala sekolah hanya duduk datang diam, tidak. Tetapi kepala sekolah juga wajib membawa yang namanya instrumen untuk menjadi pedomannya dalam melaksanakan supervisi tersebut. Dan kemudian yang paling terakhir dan paling penting adalah wajib ada tujuan dari supervisi itu sendiri, ya. Ketika seorang guru atau kepala sekolah ataupun supervisor
melakukan kunjungan kelas, maka dia harus mempunyai tujuan yang jelas kenapa dia harus melakukan kunjungan kelas. Apa yang menjadi sasaran utama dari kunjungan kelas itu? Apakah dia mau melihat cara mengajarnya guru? Apakah dia mau melihat bagaimana guru menangani situasi kelas? Nah, itu wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah atau supervisor. Dan selanjutnya pembahasan atau supervisi jenis yang kedua adalah teknik supervisi kelompok. Nah, teknik supervisi kelompok artinya supervisi yang dilakukan secara bersama-sama ya, tidak hanya satu orang, tetapi bahkan bisa semua guru yang ada di dalam satu sekolah tersebut. Nah, teknik supervisi kelompok sendiri biasanya dilakukan dengan cara mengadakan rapat atau pertemuan-pertemuan besar yang dilaksanakan di suatu sekolah. Nah, ada menurut Win tahun 1961 ada beberapa supervisi atau ada beberapa jenis supervisi yang menurutnya sering dilakukan di suatu sekolah atau instansi. Yang pertama adalah kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini artinya ada suatu kegiatan dan dibentuklah suatu panitia di dalam suatu sekolah tersebut, sehingga di sana akan terlihat atau ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh para supervisor atau kepala sekolah dalam melihat kerjasama yang dilaksanakan oleh guru-guru di dalam satu sekolah. Kemudian ada juga yang jenisnya kerja kelompok. Kalau kerja kelompok mungkin tidak asing bagi kita. Kemudian selanjutnya adalah laboratorium atau kurikulum. Selanjutnya itu membaca terpimpin. Selanjutnya adalah demonstrasi pembelajaran. Demonstrasi pembelajaran ini artinya adanya pertemuan yang dilakukan oleh guru bersama kepala sekolah dalam membahas bagaimana untuk kelanjutan ke depan mengenai suatu pembelajaran tersebut agar lebih baik ke depannya. Kemudian Dharma wisata. Dharma wisata juga biasanya dilakukan oleh suatu sekolah untuk melihat ya bagaimana rasa kerjasama ataupun kelompok dari kerjasama ataupun rasa tanggung jawab dari guru-guru yang ada di suatu sekolah. Selanjutnya yaitu kuliah atau studi, dan selanjutnya adalah diskusi panel. Nah, diskusi panel ini mungkin acaranya lebih besar dari yang sebelumnya atau kepanitiaan ya. Diskusi panel ini biasanya lebih fokus membahas satu pembahasan dan mempunyai persiapan yang lebih baik atau lebih besar dan lebih matang dibandingkan dengan kepanitiaan yang tadi, yang jenis pertama. Nah, jadi itu beberapa dia teman-teman yang yang jenis-jenis supervisi kelompok. Namun pada dasarnya dan pada hakikatnya tujuan dari supervisi ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri dengan tidak serta-merta menyalahkan para tenaga pendidik ketika melakukan supervisor, tetapi melihat apa yang menjadi sisi baik dan sisi buruk yang di kemudian hari akan diperbaiki oleh suatu instansi sekolah dan begitu juga dengan pemerintah ya. Jadi di sini supervisi ini sebenarnya paling penting dan menjadi tupoksi seorang supervisor untuk memberikan penilaian yang terbaik, bukan hanya karena ada ikatan famili maka tetap dikasih nilai yang bagus, tidak, tetapi di sini benar-benar berdasar pada instrumen yang sudah ada atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan harapan ke depan adanya dengan melakukan supervisi ini manajemen pendidikan serta pendidikan-pendidikan yang sudah ada di bangsa Indonesia kita ini, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti kita di Nias ini, pendidikan semakin terperbaiki,
kualitas pendidikan juga semakin maju, dan kinerja para tenaga pendidik pun semakin lebih baik. Itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Untuk lebih membahas atau untuk lebih detail mengenai penjelasan kami, kita akan membahas di ruang diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan ya ahobu.